Assalamualaikum sahabat Padang Pasir, selamat datang di channel Cerita Padang Pasir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lucu dan bijak Abu Nawas. Kini, mari kita mulai petualangan pertama, Abu Nawas menyembuhkan matahari yang sakit. Di suatu pagi yang sunyi dan tenang, Abu Nawas duduk termenung di tepi gurun yang luas di bawah naungan pohon kurma yang meranggas. Matahari yang biasanya bersinar cemerlang memancarkan sinar keemasan kini tampak redup, seakan merintih kesakitan. Abu Nawas mengerutkan dahinya, tangannya diletakkan di dagu dan berkata lirih, "Wahai matahari, apakah engkau sedang sakit sehingga cahayamu menjadi lemah seperti seorang tua renta?" Burung-burung yang biasanya berkicau riang pun terdiam, dan pasir gurun yang panas terasa hangat bukan seperti biasanya. Abu Nawas yang terkenal dengan akalnya yang cerdik namun usil mengangkat bahu. "Jika matahari pun bisa sakit, pasti dunia ini akan kacau. Aku harus mencari tahu penyebabnya." Ia pun berdiri, mengenakan jubah longgar berwarna coklat keemasan yang melambai ditiup angin, dan menepuk-nepuk janggutnya yang panjang sambil menatap cakrawala. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok onta yang kebingungan. Matanya terbelalak melihat langit yang tak cerah. "Abu Nawas, lihatlah, matahari kita sakit. Apa yang harus kita lakukan?" seru mereka bersamaan. Abu Nawas tersenyum nakal namun penuh tekad. "Tenang, wahai teman-temanku. Bukankah aku terkenal pandai menanggapi perkara aneh? Mari kita selidiki bersama." Ia berjalan menelusuri gurun, menyusuri bukit pasir hingga ke lembah-lembah, mencari petunjuk. Abu Nawas memperhatikan setiap jejak, burung yang enggan terbang, bunga padang pasir yang layu, bahkan bayangan dirinya yang tampak redup di pasir. Ini bukan penyakit biasa. Matahari ini menderita karena sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin hatinya tersakiti, atau mungkin ia terluka oleh dosa manusia yang terus membebani bumi. Abu Nawas duduk di puncak bukit dan menatap matahari dengan seksama. Ia menghela nafas panjang dan berbisik, "Jika aku bisa menyembuhkan matahari, tentu dunia akan kembali cerah. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan dokter biasa, melainkan Abu Nawas, manusia yang berani menantang akal dan logika." Ia pun mulai merancang rencana, penuh trik dan kecerdikan khasnya. Di malam yang dingin, ketika bintang-bintang mulai menyalakan cahayanya, Abu Nawas menulis catatan panjang di pasir, mencatat semua kemungkinan obat dan mantra yang bisa ia gunakan. Ia bahkan berbicara sendiri, "Jika aku menambahkan sedikit madu dan sedikit canda, siapa tahu matahari bisa tertawa dan sembuh." Abu Nawas selalu percaya bahwa humor adalah obat bagi segala kesedihan, bahkan untuk matahari sekalipun. Namun ia sadar ini bukan permainan biasa. Penyakit matahari adalah misteri besar yang menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan sedikit kelicikan. Episode ini pun ditutup dengan Abu Nawas menatap langit redup sambil berkata lantang, "Besok aku akan mendekati matahari dan mencoba menyembuhkannya. Semoga akal dan jenakaku cukup kuat untuk menaklukkan sakitnya." Di fajar yang redup, Abu Nawas sudah berdiri di puncak bukit, menatap matahari yang tampak lelah, hampir pucat cahayanya. Angin pagi membelai jubah coklatnya, sementara unta-unta dan burung-burung mengikuti dari kejauhan, penuh rasa penasaran. Abu Nawas mengelus janggutnya yang panjang, tersenyum nakal, dan berkata pada dirinya sendiri, "Inilah kesempatan untuk menunjukkan kecerdikanku. Jika matahari sakit, tentu aku bisa menyembuhkannya dengan akal dan sedikit humor." Ia pun menulis rencana di pasir. Obat untuk matahari sama dengan madu tambah tawa, tambah doa, tambah sedikit trik. Abu Nawas memang terkenal karena kepintarannya yang aneh, kadang mustahil, namun selalu berhasil. Ia menepuk tangan. "Bagian pertama dari rencanaku adalah mendekati matahari tanpa membuatnya marah. Bagaimana caranya? Dengan hadiah." Abu Nawas kemudian mengumpulkan benda-benda yang ia anggap berharga, seikat kurma emas dari oasis, segenggam pasir berkilau dari lembah, dan beberapa kain berwarna cerah yang diikat menjadi bendera kecil. "Ini semua akan membuat matahari tersenyum," gumamnya. Ia mengikatkan semua benda itu pada tongkat panjang, lalu mengangkatnya tinggi ke langit.
Tak lama kemudian, seekor burung nasar raksasa datang menghampiri. Abu Nawas dengan suara lantang namun penuh canda berkata, "Wahai burung yang gagah, bawakan hadiah ini ke matahari. Katakan kepadanya, Abu Nawas datang dengan ramuan dan kelakar untuk menyembuhkanmu." Burung itu mengangguk dan terbang tinggi menembus awan tipis. Abu Nawas menepuk-nepuk pipinya, tertawa kecil. "Aku selalu suka hal-hal yang mustahil. Dan lihat, burung itu percaya padaku." Namun, rencana Abu Nawas belum sempurna. Ia sadar, matahari bukan manusia biasa yang bisa dipengaruhi hadiah dan rayuan saja. Maka ia menyiapkan bagian kedua, mantra tawa dan cerita jenaka. Ia mulai merapal kisah-kisah lucu tentang unta yang tersesat, manusia yang berlari mengejar bayangannya sendiri, dan burung yang menolak pulang. Ia berharap kisah-kisah itu bisa membuat matahari tersenyum. Sore harinya, matahari mulai menampakkan perubahan kecil. Cahayanya sedikit lebih hangat, namun masih pucat. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Ah, ini baru permulaan. Aku harus menambah dosis tawa dan canda, serta sedikit keajaiban." Ia pun menyiapkan ramuan lain, berupa madu yang dicampur air dari oasis, ditaburi debu pasir berkilau. Abu Nawas menyaring, "Jika ini tidak berhasil, maka aku akan menciptakan lelucon terbesar yang pernah didengar matahari." Saat malam tiba, Abu Nawas duduk menghadap matahari yang kini hampir tenggelam di ufuk barat. Ia merenung panjang, berkata lirih, "Besok aku harus lebih berani. Aku akan mencoba menyentuh cahaya matahari secara langsung dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Abu Nawas, menggabungkan kelicikan, keberanian, dan sedikit humor." Burung nasar kembali membawa laporan. Hadiah telah diterima matahari dan sinarnya sedikit lebih hangat. Abu Nawas tersenyum puas. Langkah pertama berhasil, langkah kedua besok akan lebih luar biasa. Episode ini ditutup dengan Abu Nawas menatap bintang-bintang sambil tertawa kecil. Jika matahari bisa tersenyum, tentu seluruh dunia akan ikut bersuka. Besok, aku akan membuatnya tertawa sampai sakitnya hilang. Di pagi yang sunyi, Abu Nawas sudah berdiri di tepi bukit pasir, menatap matahari yang masih tampak pucat, meski sedikit lebih hangat dari kemarin. Ia mengelus janggut panjangnya, sambil tersenyum nakal. "Ah, langkah pertama berhasil. Kini saatnya aku melakukan trik yang lebih berani, menyentuh matahari secara langsung." Namun, Abu Nawas sadar, ini bukan perkara mudah. Matahari bukan manusia biasa, panasnya bisa membakar segala yang mendekat. Maka, ia memutar otak, berpikir keras tentang cara mendekat tanpa terbakar. Ia menggali pasir hingga membentuk sebuah menara kecil, cukup tinggi untuk mendekati langit. Di puncaknya, ia menancapkan payung besar dari kain emas yang akan memantulkan sinar matahari, sehingga ia bisa mendekat tanpa terbakar. "Jika manusia biasa akan terbakar, aku, Abu Nawas, akan menertawakannya dan tetap selamat," katanya pada dirinya sendiri dengan gaya sombong namun jenaka. Ia kemudian menyiapkan ramuan kedua, campuran air oase, madu, dan sedikit minyak wangi dari kurma emas. Ramuan ini akan membuat matahari merasa hangat dan nyaman, sekaligus menambah energi cahayanya, gumam Abu Nawas. Ia menuang ramuan itu ke dalam sebuah mangkuk perak, lalu menatap langit. Matahari tampak menoleh seakan penasaran, meski tetap pucat. Abu Nawas tersenyum. Ah, sedikit lagi, dan senyum itu akan muncul. Saat Abu Nawas mulai mengangkat mangkuk, seekor burung nasar raksasa mendarat di dekatnya, membawa angin dingin yang menyejukkan. "Wahai burung gagah, jadilah penolongku. Bawalah angin ini agar panas matahari tidak membakar tanganku saat aku menyentuhnya," ujar Abu Nawas. Burung itu mengangguk, dan bersama angin sepoi-sepoi, Abu Nawas mulai mendekat. Di puncak menara pasir, ia mengangkat mangkuk berisi ramuan, menatap matahari dan mulai membaca mantra jenaka. Kisah onta tersesat di gurun, manusia yang berlari mengejar bayangannya sendiri, serta burung-burung yang menolak pulang. Abu Nawas tertawa keras dan ia bisa merasakan sesuatu yang ajaib. Cahaya matahari sedikit bergetar, seperti merespon kelakar dan keberaniannya. Namun tantangan muncul. Awan gelap tiba-tiba menutupi matahari, membuat cahayanya redup lagi. Abu Nawas mengerutkan dahi, namun segera tersenyum nakal. "Awan pun tidak akan menghentikan aku. Aku akan membuat matahari tertawa, bahkan saat ia tertutup gelap." Ia mulai bernari di atas menara, melompat-lompat sambil membuat gerakan lucu, memutar-mutar payung emas, seakan menari untuk matahari sendiri.
Sedikit demi sedikit, sinar matahari mulai memancar kembali, meski belum sepenuhnya cerah. Abu Nawas menunduk, berbicara lirih. Sedikit lagi, sebentar lagi, cahayamu akan kembali sempurna. Aku hanya butuh keberanian, sedikit ramuan, dan tentu saja, tawa. Episode 3 ditutup dengan Abu Nawas berdiri gagah di puncak menara pasir, mata menatap matahari yang mulai menampilkan senyum tipis. Besok, aku akan membuat matahari tertawa lepas, sampai sakitnya hilang sepenuhnya. Dan dunia akan kembali cerah. Di fajar hari berikutnya, Abu Nawas telah siap di puncak menara pasirnya, membawa mangkuk berisi ramuan madu oase perak, payung emas yang memantulkan cahaya, dan tentu saja selera humornya yang tiada tanding. Matahari tampak redup kembali, awan gelap menyelimuti cakrawala. Abu Nawas mengelus janggutnya, tersenyum nakal dan berkata, "Ah, awan gelap, engkau pikir bisa menghalangiku?" Abu Nawas tak takut. Ia menuruni menara sebentar untuk mengumpulkan pasir berkilau dari lembah, kemudian melemparkannya ke langit. "Debu ini akan membuat awan enggan menutupi cahayamu, wahai matahari," gumamnya. Debu berkilau menari di udara, memantulkan sinar tipis yang menembus awan gelap. Abu Nawas tertawa kecil. Sedikit sulap, sedikit akal, dan banyak humor, itulah obat bagi langit yang muram. Namun awan gelap ternyata bukan musuh biasa. Angin kencang mulai bertiup, mengoyak payung emas, membuat Abu Nawas hampir terhuyung jatuh dari menara pasirnya. Ia tertawa keras. "Ah, kalau angin pun ingin bermain, biarkanlah. Abu Nawas akan menari bersamamu." Dengan keberanian luar biasa, ia menari-nari di atas menara, melompat-lompat, memutar payung, dan bahkan menirukan suara awan yang bergemuruh. Para burung nasar ikut menari di sekelilingnya, membentuk lingkaran di langit, seakan membantu Abu Nawas. "Lihat, wahai matahari, aku tidak sendiri. Alam pun mendukungmu agar sembuh," katanya lantang. Ia kemudian menumpahkan ramuan perak ke udara, membiarkan sinar matahari memantul dari tetes-tetes ramuan itu, menciptakan cahaya yang menembus awan tipis. Sambil tertawa, Abu Nawas mulai merapal mantra jenaka lebih keras lagi, menggabungkan kisah-kisah lucu unta tersesat, manusia yang menari mengejar bayangan, dan burung yang menolak pulang. "Jika aku tidak bisa menyentuhmu, aku akan membuatmu tertawa sampai sakitmu hilang," gumamnya. Dan benar saja, matahari tampak tersenyum, cahayanya perlahan menjadi lebih hangat. Namun tantangan belum berakhir. Tiba-tiba, awan gelap yang lebih besar muncul dari ufuk barat, menutupi seluruh cakrawala. Abu Nawas mengerutkan dahi, tapi tak gentar. Ia memikirkan rencana baru. "Kalau awan besar datang, aku harus membuatnya tertawa juga agar tak menutupi cahayamu." Ia mulai melompat-lompat, membuat bayangan lucu di pasir, menirukan gerakan burung yang aneh, dan menggelitik awan dengan suara-suara aneh. Sedikit demi sedikit, awan gelap mulai bergerak mundur, seakan tersenyum pada kelakuan Abu Nawas. Matahari pun tampak lebih cerah, meski belum sepenuhnya pulih. Abu Nawas menepuk tangan, tertawa puas dan berkata, "Ah, inilah kekuatan humor, keberanian, dan sedikit akal. Besok, cahayamu akan sempurna." Hari ke-6, Abu Nawas sudah siap menghadapi matahari sepenuhnya. Ia membawa mangkuk ramuan terakhir, payung emas, dan tawa paling jenaka yang pernah diciptakan. Matahari kini tampak pucat, tapi bersinar sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Abu Nawas menatapnya, berkata, "Wahai matahari, hari ini aku akan membuatmu tertawa sampai sembuh total." Ia memulai pertunjukan jenaka, menirukan gerakan burung, menari di atas menara pasir, dan mengocok payung emas hingga cahaya memantul ke awan. Ramuan ajaib ditaburkan, bercampur tawa Abu Nawas yang menggema di gurun. Setiap tetes ramuan seolah berbicara pada matahari, "Sembuhlah, wahai sahabatku." Namun, tantangan terakhir muncul. Angin kencang tiba-tiba menggoyang menara pasir. Abu Nawas tidak gentar.
Ia melompat-lompat, menari lebih liar, dan mengeluarkan lelucon paling lucu tentang manusia, unta, dan burung-burung yang aneh. Cahaya matahari merespons, memancar semakin terang hingga awan gelap akhirnya tersingkir. Pada sore hari, seluruh gurun kembali diterangi sinar keemasan. Abu Nawas duduk di puncak menara, menatap matahari yang kini tersenyum hangat. "Ah, dunia ini indah ketika canda dan keberanian berpadu," gumamnya. Di fajar terakhir, matahari bersinar sempurna, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Abu Nawas berdiri di bukit pasir, tersenyum lebar, dan berkata, "Akhirnya, matahari kembali cerah, dunia pun tersenyum bersamamu." Para burung nasar menari di langit, unta-unta mengangguk penuh gembira, dan pasir gurun berkilau seperti emas. Abu Nawas mengangkat mangkuk kosongnya, tertawa geras. Inilah bukti bahwa keberanian, akal, dan sedikit humor mampu mengatasi kesulitan terbesar. Matahari menatap Abu Nawas seakan berterima kasih. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berbicara lantang. "Wahai teman-temanku di bumi, ingatlah, kadang kesulitan tampak besar, namun dengan akal, keberanian, dan senyum, dunia akan kembali cerah." Episode ini ditutup dengan Abu Nawas berjalan perlahan di gurun, bayangannya panjang di pasir, sementara matahari memancarkan cahayanya dengan hangat. Ia tertawa kecil. "Aku Abu Nawas, sang penyelamat matahari." Petualangan ini selesai, namun gurun tetap menyimpan cerita untuk mereka yang berani tertawa di tengah kesulitan.